Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, kembali lagi bersama kita di sini dalam program pembelajaran dari rumah. Marilah kita simak pelajaran hari ini dengan baik. Terlebih dahulu, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Jangan lupa subscribe bagi yang belum ya. Anak-anak yang soleh dan yang solihah, kali ini kita akan mempelajari materi mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dalam kehidupan. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami makna nama-nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala Asmaul Husna, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi yang telah kita pelajari pada waktu pembelajaran sebelumnya? Jika sudah memahaminya, marilah kita tunjukkan perilaku baik yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mengubah perilaku menjadi lebih baik memang tidak mudah. Perlu kejujuran, usaha yang sungguh-sungguh, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Pertama, mengakui sifat As-Somad. Ayo anak-anak mengulang bacaan dan makna As-Somad hingga hafal. As-Somad. Mengulang bacaan Asmaul Husna merupakan perbuatan mulia. Mengulang bacaan Asmaul Husna menjadi doa. Bukankah makna As-Somad adalah yang maha dibutuhkan? Lihat ayat kedua Quran Surat Al-Ikhlas, yaitu Allahus Somad, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta segala sesuatu. Jadi, kita pun harus selalu mohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dapat kita harapkan dari As-Somad antara lain sebagai berikut. Pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Kedua, berusaha menjadi orang-orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Adapun mengakui sifat Al-Muqtadir, mari kita baca berulang-ulang lafaz dan makna Al-Muqtadir hingga hafal. Arti kata Al-Muqtadir adalah maha kuasa atau maha menentukan. Segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di atas dunia ini hidup, bergerak atau mati atas kuasa dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pernahkah kalian merenungkan tentang bentuk tubuh kita? Kita bernapas dan sangat membutuhkan udara. Andai kata kamu tidak diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala udara untuk bernapas, tentunya kamu akan sesak napas, seperti ikan yang diletakkan di atas tanah dan tidak diberi air. Juga gunung-gunung api meletus mengeluarkan material yang banyak sehingga merusak rumah-rumah di sekitarnya. Bahkan bisa menelan korban jiwa. Dan masih banyak lagi bencana alam yang menelan korban.
Semua peristiwa tersebut terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah saja untuk menciptakan dan juga untuk menghancurkannya. Dalam Quran surat Yasin surat ke-36 ayat 82 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah SWT Maha Kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah SWT mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkannya. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan sifat Al-Muqtadir dalam kehidupan kita semuanya, seperti menjadikan Allah SWT sebagai tempat berlindung. Kemudian yang kedua, berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang. Berikutnya, anak-anak semuanya mengakui sifat Al-Muqaddim. Ayo anak-anak, bacalah berulang-ulang bacaan dan arti Al-Muqaddim hingga hafal. Pahamilah makna Al-Muqaddim, yaitu Allah yang Maha mendahului, Allah SWT yang harus kita sembah dan lidah kita selalu menyebut namanya. Anak-anak, marilah kita mengakui sifat Al-Muqaddim. Dalam berbuat kebaikan, hendaknya kita lebih dulu berbuat. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Dan yang terakhir, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Anak-anak semuanya, berikutnya mengakui sifat Al-Baqi. Mari anak-anak membaca berulang-ulang bacaan dan makna Al-Baqi hingga hafal. Pahamilah makna Al-Baqi, yaitu Allah SWT yang Maha Kekal. Allah SWT yang Maha Kekal menjadi tumpuan harapan kita. Setiap ciptaan Allah SWT akan hancur atau tidak abadi. Hanya Allah SWT yang kekal abadi. Allah SWT yang Maha Kekal, itulah yang harus kita sembah dan lidah kita selalu bertasbih kepadanya. Pernahkah kalian melihat rumah atau bangunan kantor atau pasar terbakar? Atau banjir datang menenggelamkan rumah sehingga banyak harta benda yang hanyut atau terendam banjir? Berarti segala harta benda, kemewahan di atas dunia ini tidak kekal, karena hidup kekal hanya di akhirat. Berikut contoh ketidakkekalan manusia. Pertama, ketahuilah bahwa masa kanak-kanak tidak kekal. Suatu saat kita pasti menjadi tua renta dan mati. Kemudian, waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Adik-adik semuanya, demikian tadi penjelasan materi pelajaran hari ini. Selanjutnya adalah tugas pembelajaran dari materi hari ini.
Selamat mengerjakan dan jangan lupa membaca basmalah terlebih dahulu.
Anak-anak semuanya, demikian tadi pembelajaran pada kesempatan hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.